selamat datang di podcast Polines Mengabdi episode ke-7. Gimana nih kabarnya minggu ini? Sehat kan? Masih betah gak kuliah online? Banyak tugas? Atau Zoom dan Google Meet tiap hari? Coba deh kalian komen di bawah pengalaman kuliah online-nya kalian. Mesti seru-seru. Kayaknya sih. Anyway, minggu ini ada yang beda nih dari podcast Polines Mengabdi karena kita kedatangan host baru. Halo semuanya. Kenalan dulu dong sama kawan Kenalin ya. PM. Kenalin, halo kawan PM, nama aku Rizky Dandisa Putri. Aku yang bakal menemani kalian buat next episode podcast berikutnya ya. Mantap. Tapi sebelum kita ngobrol di podcast, aku mau nanya dulu nih ke kamu. Gimana aja? Pengabdian menurut kamu tuh gimana sih? Pengabdian menurut aku ya. Kalau dari aku sih kayak suatu tindakan yang kita lakukan itu entah itu untuk lingkungan, untuk masyarakat, untuk diri sendiri, untuk siapapun itu tanpa mengharapkan sesuatu lah. Bagus. Karena setiap orang kan punya pengertian pengabdiannya masing-masing kan? Betul banget. Oh iya, minggu ini kita kedatangan siapa nih? Kedatangan anak himpunan. Anak himpunan guys. Parah sih, keren banget. Himpunan apa nih? Dari Himpunan Mahasiswa Elektro dari Polines. Keren. Kita bahas apa nih minggu ini? Jadi kita tuh bakal bahas stereotip anak himpunan. Langsung aja yuk kita panggil ya Riz ya. Langsung aja. Yuk. Halo. Hai. Halo Kak Freddy sama Kak Izul. Apa kabar? Ya. Alhamdulillah Sehat. Dari Mbaknya gimana? Apa kabar? Sehat juga? Alhamdulillah sehat juga. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya nih ya Mas, bisa kenalan dulu mungkin sama kawan PM? Boleh. Mungkin dari Freddy dulu ya. dari Ya saya boleh, dulu. silakan. Halo kawan PM, perkenalkan nama saya Freddy Catur Andi Sayono, bisa dipanggil Freddy. Saya dari Prodi Informatika, sekarang kelas 2B. Dan di sini di HME, alhamdulillah saya diamanai sebagai ketua himpunan. Monggo dari Mas Izul. Oke, langsung aja ya. Perkenalkan, nama saya Izul Fuadi, Oktabrian Hinko. Saya dari Prodi D4 Teknik Telekomunikasi. Saya di kelas TE 2B. Saya asalnya dari Cilacap. Di Himpunan Mahasiswa Elektro sendiri, saya diamanahi sebagai ketua bidang pengabdian masyarakat atau Abdibas. Gitu, Mbak. Mantap. Oh iya, langsung aja kali ya kita ngobrol-ngobrol gitu. Nah sebelum kita ke topik utamanya, aku mau nanya dulu nih ke kalian berdua. Ya. Pengabdian menurut kalian tuh kayak gimana sih? Mungkin dari Mas Freddy dulu boleh lah. Oke, pengabdian ya, Mbak. Kalau pengabdian menurut saya itu ya suatu pemberdayaan diri. Gitu, Mbak. Dari Mas. Kalau dari Mas? Dari aku? Kalau dari aku sih pengabdian sendiri itu menurutku ya, pengabdian itu adalah kita melakukan suatu kegiatan yang secara ikhlas dan melakukan secara setulus hati. Yang penting menurutku pengabdian itu dilakukan tanpa pamrih gitu. Menurutku itu. Tanpa balasan apapun ya. Iya. Keren ya. Keren sih. Nah, selanjutnya tuh kalau dari organisasi HME sendiri, itu bentuk pengabdiannya seperti apa ya, Mas? Kalau dari aku nih. Bebas. Oke, kalau dari HME sendiri. Oke. Dari HME, pengabdian masyarakatnya itu ada banyak sih di beberapa proker, kayak contoh ada proker FKBSE yang tujuannya merealisasikan pengabdian Merealisasikan Tridharma Perguruan Tridharma Tinggi yang ketiga. Itu ada kan forum keakraban dan bakti sosial elektro. Nah, di bakti sosial elektro sendiri itu biasanya kalau di masa offline itu kita bakti sosial pertama ada pembagian sembako yang pertama, terus ngisi edukasi, ngisi materi di sekolah SD, terus biasanya juga kita kayak ngasih kayak instalasi listrik buat penerangan jalan di desa-desa. Itu semua kegiatan kalau di FKBSI di desa. Terus ada penanaman pohon juga di bakti sosial elektro itu sendiri.
Terus juga ada di Electro Charity Konser. Di Electro Charity Konser itu kita melakukan konser untuk mendapatkan uang untuk charity. Nah, charity-nya sendiri itu biasanya di yayasan difabel, yayasan panti asuhan, atau di yayasan anak jalanan gitu. Oh, Itu mungkin ada tambahan, Fred? ada tambahan? Ya. Ya, seperti itu Mbak. Jadi kayak suatu kayak dari lebih melengkapi aja dari Mas Izul tadi. Kegiatan FKBSE maupun ACC itu juga suatu bentuk kita, suatu kontribusi nyata kita di himpunan mahasiswa elektro itu sendiri untuk berkontribusi terhadap bangsa itu sendiri gitu Mbak. Nah, yaitu merupakan dari pengabdian masyarakat itu. Jadi kontribusi nyatanya seperti itu. Oh iya, tahun lalu yang FKBS itu collab sama PM juga ya? Yang waktu di mana kemarin itu? Kan ada yang mengajar anak anak sekolahan itu. Ya. Betul sekali. Agak geser dikit dari pengabdian ya ini. Agak-agak ke arah anak-anak himpunan. Aku mau nanya nih ke Mas Freddy. Gimana sih Mas perasaannya ketika terpilih menjadi seorang ketua, diamanai sebagai ketua HME? Oke. Ya pertama sih ya pasti bangga ya, karena ya masyarakat elektro sendiri ya memberikan amanah gitu, memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin organisasi di himpunan mahasiswa elektro itu sendiri. Ya jadi ya rasa bangga, terus kemudian juga ini ya suatu kesempatan juga untuk mengukir prestasi juga gitu ya, suatu motivasi dalam diri sendiri untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu. Keren ya. Keren banget lagi. Terus nih, kan di HME juga ngejalanin banyak proker, banyak kegiatan. Itu dari kalian, dari Mas Freddy, dari Mas Iju, ada beban tersendiri nggak sih ikut HME itu? Mungkin beban ikut himpunan kali ya. Ketika memilih ikut himpunan gitu. Menjadi beban apa enggak sih menurut kalian? Kalau dari aku sih membeban atau enggak pasti membeban ya, tinggal ya pasti membeban lah. Cuman gimana caranya kita membagi waktu aja buat kuliah, buat keluarga dan lain-lain. Kalau ditanya membeban atau enggak, pasti ada beban. Cuman gimana caranya kita pintar-pintar membagi waktu aja buat semua prioritas di kehidupan kita gitu. Kalau dari Mas Freddy sendiri itu seperti apa? Ada beban tersendiri kah? Kalau beban sih ya ada sedikit sih, lebih ke tanggung jawab ya sebenarnya, itu bukan suatu beban tapi suatu tanggung jawab yang harus dijalani. Kan seorang amanah ya, kita harus bagaimana kita menjaga tanggung jawab itu sebaik mungkin, seperti itu sih. Untuk masalah beban ya mungkin beban terasa ya ketika kita sudah gimana ya Kak, kuliah sama keluarga terutamanya seperti itu, dimana ya kita mencoba untuk merelakan pulang mungkin yang yang biasanya sebulan pulang 2 kali, sekarang 2 bulan jadi sekali, itu ya itu agak ada beban. Cuma ya kita jadikan suatu momentum ini ya buat berbenah diri sih sama-sama. Mantap banget ya. Iya, keren sih yang. Iya. Nah, ini tuh pernah nggak sih kalian tuh dengar tentang stereotip anak-anak atau pikiran orang-orang awam tentang anak-anak himpunan? Pernah denger gitu tentang anak himpunan tuh ini, anak himpunan tuh gini. Jadi tuh kita di sini tuh kayak mau meluruskan aja sih, kayak ternyata tuh anak himpunan tuh nggak kayak gini loh. Jadi kita kayak setelah ini ada bakal pertanyaan-pertanyaan tentang stereotip orang tentang anak himpunan. Kita bawa santuy aja kali ya. Iya, bisa. Langsung aja, Riz. Tanya, Riz. Langsung aja ya. Selanjutnya kan banyak nih yang orang mau masuk himpunan tuh karena terlihat keren. Lihat, wah gitu loh. Ya kan? Nah itu tanggapan kalian tuh kayak gimana? Tanggapannya orang-orang yang kalau masuk himpunan tuh jadi keren. Oh, kayak misalnya aku mau masuk himpunan nih biar kelihatan keren gitu. Iya. Oh, kalau dari aku sih
ya nggak munafik aja pasti ada lah beberapa segelintir orang yang berpikiran seperti itu, pengen masuk himpunan biar kelihatan keren. Cuma yang aku tekanin di sini, nggak apa-apa sih kamu punya pikiran gitu, yang penting kamu tetap ada tanggung jawab kamu, meskipun kamu pengen kelihatan keren, yang penting kamu di himpunan juga tetap punya tanggung jawab gitu loh, jangan cuma udah masuk himpunan, kelihatan keren, habis itu udah bodo amat sama tanggung jawab, yang penting udahlah aku jadi anak himpunan, mau keren aja gitu, tapi dia nggak ngelaksanain tanggung jawab, terus jadi kayak apa namanya ngelupain teman-teman yang apa kau bukan himpunan, enggak, jadi yang penting nggak apa-apa yang punya pikiran biar apa aku ikut himpunan biar keren, nggak apa-apa, yang penting kamu punya tanggung jawab gitulah. Pasti ada orang yang berpikiran seperti itu, cuman yang penting harus tetap ada tanggung jawabnya gitu. Lanjut nih, Ra. Lanjut nih. Nah, ini nih, aku mau nanya, kalau ke Mas Freddy nih ya, yang jawab ya. Gimana sih sikapnya Mas Freddy kalau dengar orang kalau bilang anak himpunan itu budak proker? Itu bakal marah kah atau bakal, enggak yo, anak himpunan tuh nggak selalu tentang proker. Gimana nih tanggapannya Mas Freddy? Tanggapan dari saya ya emang kita punya beberapa hampir itu ya list broker yang emang itu suatu program kerja kita yang harus direalisasikan dalam satu periode kepengurusan. Nah, cuma bukan berarti kita punya broker ini terus kita menjadikan itu kayak budak broker, enggak. Justru itu suatu momentum juga pada teman-teman semuanya untuk itu bagaimana kita belajar kan gitu. Intinya orang masuk organisasi kan ya intinya belajar juga. Jadi bukan kayak seperti budak-budak, tapi lebih ke bagaimana sih kita belajar dari proker ini, itu manfaatnya itu apa, terus kemudian tujuannya ini apa, apakah bisa diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari itu gimana, bisa atau enggak lah seperti itu. Karena karena sesuatu di program-program kerja itu ya pasti manfaatnya juga baik untuk pesertanya dan juga buat panitia itu sendiri gitu. Ya tuh nggak cuman budak proker aja dong, masa anak himpunan jadi budak proker. Tapi benar nggak sih kayak lebih mentingin proker, mentingin kegiatan di himpunan daripada kuliah sih, Mas? Oke, lebih condong ke proker daripada ke kuliah gitu kan. Ya kalau aku sih jujur semenjak jadi himpunan ya emang gitu ya, kayak ya kuliah beberapa kali ketinggalan ya karena emang ada proker yang harus diurus, ada beberapa urusan yang harus diselesaikan di himpunan. Ya emang sering kali mengalami hal seperti itu, kayak aduh kuliah kok ketinggalan, malah sekarang lebih condong ke proker. Kalau aku sih mengakui itu iya. Nah, tapi dari kayak seperti tadi ya, itu sebenarnya bisa diatasi melalui dengan manajemen waktu yang baik. Gitu, Mbak. Kayak tadi kembali lagi yang tadi. Kembali ke manajemen waktunya setiap pribadi masing-masing. Gimana caranya sepinter-pinternya bagi waktu. Misalnya ketinggalan kuliah, ya tanya ke temen lah. Gimana sih tadi kuliahnya apa? Oh aku ketinggalan, ya tanya ke temen, belajar ke temen kan masih bisa gitu. Mantap. Nah, ini kan udah kayak mulai panas nih pertanyaannya. Kita ademin dulu nih. Aku mau nanya sih. Bener gak sih kalau masuk himpunan itu mesti pintar ngomong? Itu kayak kalau pintar ngomong tuh udah jadi kayak privilege tersendiri gak sih kalau buat anak-anak himpunan? Enggak sih. Sebenarnya enggak itu ya, maksudnya kan dari himpunan mahasiswa elektronik sendiri kan juga ada beberapa tahapan-tahapan seleksi. Nah, ya kan Mbak. Nah, di mana dari seleksi itu kita juga memilih dan memilah mana sih kader-kader yang baik meneruskan atau enggak kepengurusan di himpunan mahasiswa elektronik itu sendiri. Juga nggak harus pinter ngomong. Nggak harus pinter ngomong. Soalnya orang yang ikut organisasi pasti ada 3 kategori, di mana yang satu dia ingin belajar mengenai organisasi tersebut, yang kedua dia kagum karena organisasi tersebut, dan ketiga dia punya tujuan di organisasi tersebut. Nah makanya aku dari pandangan saya pribadi tuh ya orang-orang yang ikut organisasi ya karena 3 alasan itu. Makanya yaudah kita rangkul bareng-bareng, yuk kita mencapai visi bareng-bareng gitu Mbak. Iya. Mantap. Bagus. Next Riz, ada apa lagi nih? Nah, biar nggak salah paham juga nih ya Mas.
Terus tuh selain jago ngomong depan umum, ada nggak sih yang benefit lain yang didapat ketika kita ikut himpunan gitu loh? Khususnya buat Mas Feby sama Mas Icul. Benefit lain selain jadi mudah berinteraksi dengan orang lain, jadi terlihat pintar ngomong dan lain-lain. Kalau dari aku sih gak benefit apalagi yang setelah aku dapetin dari himpunan, setelah aku ikut organisasi ya, lebih yang aku dapetin ketika ikut organisasi, yang aku dapetin, yang aku rasain sekarang sih kayak dapat pandangan banyak gimana caranya buat mecahin masalah. Itu sih yang aku dapat. Ya, aku dikasih masalah ini, gimana cara mecahinnya, gimana cara menyelesaikan masalah ini. Itu sih, itu aku yang dapat juga benefit dari ikut organisasi. Keren. Selanjutnya buat dari Mas Feby sendiri? Kalau dari saya pribadi ya, benefitnya selain kita bisa public speaking, otomatis kita juga banyak benefitnya. Yang terutama bagaimana sih kita untuk mencoba menjadi pemimpin yang baik. Ya, itu yang pertama. Terus kemudian dua, kita pasti bertemu dan kita berinteraksi, berkomunikasi dengan banyak orang, di mana setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita juga bisa melakukan pendekatan seperti itu. Karena ya di dalam organisasi kita tidak one man show, enggak, kita semuanya sama, itu kita bareng-bareng, kita berpikir bareng, kita berdiskusi bareng. Nah, kita mengambil, ya kita musyawarah, kita mengambil keputusan secara mufakat seperti itu. Terus kemudian di benefit lagi di organisasi ya, yang pertama kalau saya anggapnya ya, kita ikut organisasi sebenarnya kita melatih kita kayak prakerja, di mana kita organisasi itu ya sistemnya itu hampir kayak prakerja, di mana mempersiapkan diri biar bisa soalnya di lingkungan pekerjaan pun hampir sama dengan kayak seperti organisasi-organisasi yang lainnya kan gitu. Terus kemudian juga manajemen waktu, kemudian juga ada kesenangan ataupun motivasi dalam diri sendiri untuk berubah menjadi lebih baik lagi seperti itu, Mbak. Keren. Nah, ini ada satu pertanyaan konyol nih. Anak himpunan itu katanya jarang tidur, bener gak sih? Bener gak nih, Mas? Bisa dibilang gitu sih, gitu. Kayak gimana sih ya, kadang kan ada tugas, apalagi kita di Polines yang ya emang banyak tugas gitu kan ya. Terus juga kita harus ikut organisasi, ya enggak harus sih sebenarnya, kayak pilihan kita, jadi tanggung jawab kita ikut organisasi ya. Kadang kita baru selesai rabes itu malam jam 10 apa jam berapa gitu. Habis selesai rabes itu biasanya nggak selesai, ada pembahasan lain selesai habis rabes. Selesai pulang rabes, anggaplah udah tengah malam, anggaplah jam 11, jam 12 malam baru pulang. Nah, nanti habis itu lanjut tugas, dan tugas itu biasanya nggak cuma 1 atau 2. Kadang aku juga pernah ngalamin tidur habis subuh, itu pernah. Belum lama ini aku beberapa kali tidur setelah subuh, ya karena tugas, urusan organisasi, ada rabes, dan lain-lain. Jadi, ya betul, emang anak organisasi, apalagi anak himpunan juga, sering tidur larut malam, bahkan pagi, gitu sih. Hebat banget ya perjuangannya ya. Kayak sampai gak tidur kayak gitu loh. Kuat banget kayak gitu kalau jadi anak himpunan mah. Terus terakhir nih, ada nggak pesan dari Mas Feby sama Mas Icul buat kawan PM? Pesan gimana nih, Mbak? Buat motivasi gitu. Motivasi boleh, atau ada sebuah kata-kata kalimat. Ya, sepatah kalimat lah. Buat kawan PM, sahabat PM ya, sahabat PM semuanya, pokoknya intinya buat kalian yang kuliah di Polines, tetap semangat semua, jangan lupa belajar, pokoknya selain jangan lupa belajar, jangan lupa ibadah juga, karena aku percaya dahulukan akhiratmu, insya Allah dunia akan mengikuti. Mantap. Keren. Kalau dari Mas Freddy sendiri apa? Kalau dari aku ya, gini, kalau dari aku sih, aku punya statement ya, bahwa di teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa Polines, antara teman-teman ikut organisasi atau enggak, itu teman-teman itu punya pilihan masing-masing. Karena, kita kan sebagai mahasiswa, kita juga pasti bisa memilah dan memilih, mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Nah, teman-teman berorganisasi ya, emang teman-teman ini kayak seperti punya tanggung jawab, punya effort. Nah, itu mencoba bagaimana tanggung jawab itu bisa diselesaikan dengan penuh
tanggung jawab ya, penuh penuh amanah lah seperti itu. Nah, itu juga nggak salah ketika teman-teman yang nggak ikut organisasi, karena itu pilihan teman-teman juga seperti itu. Jadi jangan terus yang nggak ikut organisasi, wah kamu nggak ikut organisasi, terus kamu ikut organisasi, oh kamu ikut organisasi, enggak, kita semuanya sama, cuma ya bagaimana sih kita dalam berorganisasi kita itu bisa memanfaatkan, soalnya menjadi baik itu mudah, ya kan, menjadi baik itu mudah, kita cukup berdiam diri aja kita udah kelihatan baik, tapi mencoba untuk menjadi bermanfaat itu butuh proses perjuangan dan pengorbanan pastinya. Nah, ini juga ada kata-kata dari aku ataupun motivasi, terimalah hal-hal baru atau bahkan cari. Dunia tidak akan menunggu kita bergerak, tapi kitalah yang harus berlari lebih kencang. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan juga, terus belajar, ya terus semangat aja. Keren. Keren banget ya. Keren banget. Parah sih ini sih. Oke, terima kasih buat Mas Freddy, Mas Izul, sudah meluangkan waktu buat podcast bareng kita. Jangan bosan-bosan ya sama PM. Mungkin kapan-kapan kita bisa collab lagi di kegiatan. Boleh. Siap. Oh iya, buat kawan PM yang nonton podcast ini, jangan lupa follow Instagramnya kita di @polines_mengabdi dan cek YouTube kita di mana, Riz? Di Polines Mengabdi juga dong. Oh iya, buat kalian yang kepo-kepo atau pengen tahu tentang himpunan mahasiswa elektro, khususnya warga elektro, jangan lupa cek juga Instagramnya mereka di mana? Di @hmepolines, juga cek YouTube kita di hmepolines juga. Ada IG sama YouTube. Oke. Semua di hmepolines. Oke. Sampai jumpa di podcast Polines Mengabdi episode selanjutnya bersama Rizky dari Saputri. host baru. See you. Makasih. See you. I didn't know me, all you wanted was a game.